Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita sampai pada surah Al-Isra ayat 90. Surah ke-17 ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan nu'mina lak. Dan mereka berkata, kami tidak akan beriman kepada engkau hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, hingga kau pancarkan buat kami dari bumi ini yang buah, mata air. Au takuna laka jannatun min nakhil, atau engkau memiliki kebun korma, wa inabin, dan kebun anggur. Fatufajjiral anhara khilalaha tafjira, lalu engkau alirkan, kau pancarkan sungai-sungai di sela-selanya. Au tusqitas samaa kama za'amta 'alaina kisafan, atau engkau jatuhkan gumpalan dari langit sebagaimana yang kau anggap, yang kau katakan. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau kau datangkan Allah dan para malaikat. Au yakuna laka baitun min zukhruf, atau engkau memiliki rumah yang terbuat dari emas. Au tarqa fis sama, atau engkau naik ke langit. Walan nu'mina liruqiyyik, dan kami tidak akan beriman karena naikmu ke langit hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u, hingga tunazzila alaina, engkau turunkan kepada kami kitaban naqra'u, sebuah kitab yang kami bisa membacanya. Qul subhana rabbi, katakan hai Muhammad, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basyaran rasulan, tidakkah aku ini kecuali basyaran, manusia biasa, rasulan, lagi seorang rasul. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat sababun nuzulnya ayat ini apa. Seperti itu isinya. Itu menurut riwayat Ibnu Jarir, jadi tokoh-tokoh Quraisy waktu di Mekah itu berkumpul di Ka'bah malam-malam habis bergerikop. Lalu mereka sepakat untuk mengirim beberapa utusan untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikirimlah beberapa orang untuk menghadap Rasul. Lalu mereka katakan, ya Muhammad, inna qad bu'ithna ilaik
kami ini diutus oleh orang-orang Quraisy atau tokoh-tokoh Quraisy untuk menghadap engkau. Wa inna wallah ma na'lamu rajulan minal Arab arsala ala qaumi ma adkhalta ala qaumik. Laqad syatamtal aba wa 'aidtad din wa saffahtal ahlam. Belum pernah ada lelaki kayak kamu ini mencerca kaumnya sendiri. Engkau celah para leluhur, engkau celah agama kami ini, engkau anggap bodoh orang-orang yang pintar. Wa syatamtal alihah wa farraqtal jamaah. Engkau celah sembahan-sembahan kami, engkau cerai-beraikan jamaah atau perkumpulan ini. Fama baqiya min qabih illa qad ji'tahu fi ma bainana wa bainah. Tidak ada satu keburukan pun melainkan tidak tersisa satu keburukan pun melainkan kau lakukan. Itu antara kami dan engkau. Lalu mereka menawarkan beberapa hal. Fa in kunta innama ji'ta bihadzal hadits. Kalau engkau membawa omongan itu, yakni menyampaikan risalahmu itu, menyampaikan apa yang kau katakan itu, tatlubu bihi malan. Kalau tujuanmu ingin mencari harta, jama'na laka min amwalina. Kami kumpulkan harta kami. Hatta takuna aktsara malan. Hingga engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Maksud kamu pengen harta. Kalau mau kamu harta, kami kumpulkan harta kami, kami kasih kamu, ya kamu menjadi orang yang paling kaya. Tadi berarti sebetulnya mereka apa? Mereka katakan kalau dicela sembahan kami begini dan seterusnya. Tapi mereka nyerah juga ya. Kalau memang mau harta, kami kasih harta, dikumpulkan harta. Berarti kan dalam hati mereka meyakini benar juga sebenarnya yang dibawa oleh Muhammad. Kemudian, wa in kunta innama tatlubus syaraf wa in kunta innama tatlubus syarafa fina sawadnaka alaina. Kalau yang kau cari kemuliaan, jabatan, kami angkat engkau. Kami jadikan sayyid, kami jadikan pemimpin engkau buat kami. Wa in kunta turidu mulkan mallaknaka alaina. Kalau engkau menginginkan kerajaan, kami jadikan raja engkau buat kami. Kalau sekarang nggak kuat ini begini. Yang ngaku warasatul anbiya ditawari ini nggak kuat, mau duit, mau kedudukan. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika bima ya'tika riyan tarahu qad ghalaba 'alaik. Lalu selanjutnya tujuan yang berikutnya. Jadi itu ada salah satu jin yang mereka sebut ri'i. Ini kemasukan jin kamu kali ya. Kalau yang kau sampaikan itu karena jin yang telah menguasai engkau, maka fa rubbama kana dzalik badalna amwalana fi talabit thib. Ya mungkin kami kumpulkanlah harta kami untuk mencari seorang tabib hatta nubri'aka minhu, hingga kami menyembuhkan engkau dari jin tadi. Mulai sudah ya, gampangnya kan dianggap nih ketempelan jin, gila memang. Kalau memang gila kami carikan dukun. Kayak dulu ada juga orang yang tahu-tahu cari Rasul ke Mekah. Mana? Katanya kamu ini gila, saya biasa ngobatin orang yang apa? Yang gila. Kalau memang kamu gila, saya obati. Dan apa kata Rasul?
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Baru Rasulullah itu dia sudah merasa, saya sudah belajar berbagai macam syair, saya belajar berbagai macam mantra, belum pernah saya dengar yang seperti ini. Akhirnya dia yang masuk Islam. Baik, kemudian saya lanjutkan. Apa jawab Rasul? Madi ma taqul. Pada diri saya ini tidak ada yang kamu katakan semuanya tadi. Pengen harta juga enggak, pengen kedudukan juga enggak, masukan jin juga enggak. Maji'tukum bi atlubu amwalakum walasyarafa fikum. Saya menyampaikan hal ini, yang risalah dari Allah ini, bukan karena minta harta, juga tidak minta kedudukan. Yang namanya apa? Sejak awal misi Rasul itu sudah syarat dengan politik. Terus yang dibaca yang satu ini aja belum tentu benar. Nabi katakan enggak, bukan itu yang aku cari. Walal mulka alaikum, juga bukan kerajaan, kekuasaan terhadap kamu. Walakin Allah ba'athani ilaikum rasulan. Tapi Allah mengutus aku sebagai seorang rasul buat kamu. Wa anzala alayya kitaban. Allah turunkan kepadaku sebuah kitab. Wa amarani an akuna lakum basyira, dan Allah perintahkan aku untuk menjadi basyiran wa nadhira, orang yang menyampaikan berita gembira dan menyampaikan peringatan buat kamu. Fa ballaghtukum risalati rabbi, maka aku sampaikan kepada kamu risalah Tuhanku. Wa nasahtu lakum, dan aku berikan nasihat kepada kamu. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bi fa huwa haddukum. Kalau kamu terima yang aku sampaikan kepada kamu ini, ya itulah bagian kamu fid dunya wal akhirah. Kamu yang akan memperoleh balasannya. Tapi wa in tamuddu alayya asbir. Kalau kamu menolaknya, saya bersabar di amrillah hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Hingga Allah memutuskan perkara antara aku dengan kamu. Begitu jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka katakan lagi, ya Muhammad, fa in kunta ghayra qabilin minna ma'aradna alaik. Kalau engkau tidak mau terima apa yang kami tawarkan kepada engkau, faqad alim, udah gini aja deh, kasih tawaran ini, nggak mau ini aja deh. Faqad alim annahu laysa ahadun minan nas abyaqu minna biladan wala aqalla malan wala ashadda 'aishan minna. Engkau kan tahu, tidak ada manusia yang kehidupannya paling sempit, yang negerinya paling sempit, paling dikit hartanya, penghidupannya juga paling susah dibanding dengan kita. Ya, maka pada waktu itu kan sangat inilah dibanding negeri yang lain. Ya deh, fas'al rabbak alladzi ba'atsaka bima ba'atsaka bih. Mintalah pada Tuhan yang telah mengutusmu untuk membawa apa yang kau bawa itu. Fal yusayyir anna hadhihi jibal allati qad dhayyaqat alaik. Biar dia pinggirin nih gunung-gunung yang telah membuat kita sempit di sini. Ya, maka akan berdiri dari gunung-gunung pada minggir semuanya. Biar negeri kami jadi lapang. Lalu supaya dia tumbuhkan, supaya dia pancarkan mata air, sungai-sungai seperti kanhari Syam wal Iraq, seperti sungai-sungai yang ada di Syam dan juga Irak. Lalu Syam terus sampai ke timur kan subur. Kemudian waliyab ahlana man matomin abai. Permintaan yang kedua, hendaknya dia hidupkan lagi
di antara bapak-bapak kami. Waliyakun fi man yub'atsu lana minhum Qusay bin Kilab. Di antara yang dihidupkan lagi ya supaya leluhur kita yaitu Qusay bin Kilab. Fa innahu kana syaikhan saduqan. Dia seorang orang tua yang sangat jujur. Fa nas'aluhu amma taqul haqqun am batil. Lalu kami tanya dia, yang kau sampaikan ini benar atau salah. Masya Allah, ini berarti keterlaluan ya. Minta ini, minta itu, minta itu. Judulnya yang nggak percaya, sekalipun dipenuhi semua juga nggak bakal percaya. Fa in sonata ma sa'alnaka, kalau engkau lakukan ma sa'alnak, apa yang kami tanya, minta kepada engkau, wasaddaquk, lalu mereka semuanya membenarkan engkau, saddaqna, baru kami percaya atau membenarkan engkau. Wa arafna bihi manzilataka 'inda Allah, kami baru mengakui kedudukanmu di sisi Allah. Wa annahu ba'atsaka rasulan, dan bahwa Allah benar-benar mengutus engkau sebagai seorang rasul. Kama taqul, sebagaimana yang kau katakan. Apa jawaban Rasul? Ma bihadza bu'itsu, aku diutus bukan untuk itu, bukan untuk menghidupkan yang mati dan seterusnya. Innama ji'tukum min 'indillah, aku datangkan kepada kamu dari sisi Allah, bima ba'atsani bi, yaitu apa yang Allah perintahkan aku untuk membawanya. Faqad ballaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum, aku sudah sampaikan misi yang diperintahkan oleh Allah untuk membawanya. Fa in taqbalu fa huwa hadukum di dunya wal akhirah. Nah, ulang lagi. Kalau kamu terima, ya itu bagian kamu di dunia dan di akhirat. Tetapi wa in taruddu alayya, kalau kamu menolaknya ya apa? Asbir li amrillah, saya bersabar li amrillah hatta yahkum Allah baini wa bainakum, hingga Allah memutuskan perkara antara aku dan kamu. Kalau mereka katakan lagi, fa in lam taf'al lana hada fakhudh li nafsik fasal rabbak ayyab'atha malakan yusaddiquk. Ya gini aja lah, kalau kamu nggak bisa lakukan itu, mintalah kepada Allah supaya dia utus seorang malaikat yusaddiquka bima taqul, yang malaikat itu membenarkan apa yang kau katakan. Dan turun malaikat mengatakan benar nih yang disampaikan oleh Muhammad. Wa yuraji'una anka, dan dia menjawab kami nanti, malaikat itu. Kemudian engkau minta kepadanya wa tas'alu fayaj'alu laka jannatin wa kunuzan wa qusuran min dhahabin. Kamu minta supaya kamu dikasih kebun-kebun, istana yang terbuat dari emas dan perak, wa yubnika biha, dan dapat mencukupi engkau dengannya, dan seterusnya. Minta ini itu. Nabi jawab lagi, ma'ana bifa'il, ma'ana billadhi yas'alu rabbahu hadha wa bu'ithu ilaikum bihada. Saya tidak dapat lakukan itu. Aku ini bukan orang yang minta kepada Tuhannya hal itu, dan aku diutus bukan untuk itu. Walakinna Allah ba'atsani basyiran wa nadhira, tapi Allah mengutus aku sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Fa in taqbalu, dan seterusnya. Nabi jawab sama kata, kamu terima ya, fadzaka hadukum fid dunya wal akhirah, adalah bagian kamu di dunia dan akhirat. Kamu tolak, ya sudah, saya sabar sampai Allah memutuskan perkara antara aku dengan kamu. Mereka nanya lagi, gini aja deh, kalau memang nggak bisa juga, mana nih janji ancamanmu bahwa Allah akan turunkan adab? Fa'asbit alaihi fa'asbit as-sama kama zamta,
turunkan langit, biar jatuhkan langit kepada kami. Sebagaimana anggapanmu itu, anna rabbaka insya fa'ala dzalik. Kalau Tuhanmu kalau mau dia bisa lakukan hal itu, ya sudah lakukan, dan seterusnya. Nabi SAW katakan, dari Allah, itu urusan Allah. Insya fa'ala bikum dzalik. Kalau Allah mau, Allah lakukan hal itu terhadap kamu. Faqal, mereka katakan, ya Muhammad, ama alim rabbuk, memangnya Tuhanmu nggak tahu an-nasa najlisu ma'ak wa nas'aluka amma sa'alnak. Memang Tuhanmu nggak tahu kalau kami akan duduk bersama dengan kamu nih, dan akan menanyakan beberapa hal kepada engkau. Walaupun bumi kamu manatut, dan kami akan minta hal yang akan kami minta. Lalu dia datang untuk mengajarkan kepada engkau, dan dia memberitahu engkau, dan seterusnya. Begitulah dan seterusnya. Jadi mereka minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Judulnya itu karena mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah banyak hal yang disampaikan kepada Rasul. Akhirnya Rasul berdiri. Yaitu berdiri ada Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah ikut berdiri dan mengikuti Rasulullah SAW. Lalu dia katakan, ya Muhammad, kaummu telah menawarkan beberapa hal kepada engkau, engkau tidak menerima. Lalu mereka minta kepada engkau beberapa hal, atau menanyakan kepada engkau beberapa hal tentang kedudukanmu di sisi Allah, engkau juga tidak lakukan, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu turunlah ayat Allah. Inilah sabab nuzul dari ayat-ayat tadi. Waqalu, dan mereka katakan, lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kami tidak akan beriman kepada engkau hingga kau pancarkan mata air dari bumi ini. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inab, atau engkau memiliki kebun anggur, kebun kurma dan kebun anggur. Fa tufajjirul anhara khilalaha tafjira, kalau engkau pancarkan sungai-sungai dari celah-celahnya. Autus kita sama, atau kau jatuhkan langit kama za'amta alaina, kisah sebagaimana anggapanmu terhadap kami, jatuhkan langit kepada kami sebagaimana anggapanmu. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau kau datangkan Allah dan juga para malaikat. Au yakuna laka baitun min zukhrufin, atau kau memiliki rumah yang terbuat dari emas. Au tarqafis sama, atau kau naik ke langit. Biar udah naik ke langit juga. Walan nu'mina liruqiyyi, kami tidak akan beriman karena naik ke langit hatta tunazzil alaina kitaban naqra, hingga kau turunkan kepada kami sebuah kitab yang kami bisa membacanya. Qul, katakan hai Muhammad, subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Bukankah maksud Tuhanku, bukankah aku ini adalah seorang basyar. Satu Rasul itu basyar, manusia biasa. Bedanya Rasul dia adalah seorang Rasul. Insyaallah. Jadi menghadapi begini saja, kalau manusia biasa ya nggak kuat maksudnya menghadapi cercaan dari kaumnya seperti ini. Yaitu di awal-awal Rasul menyampaikan Islam kepada orang-orang Quraisy. Jadi kalau sekarang juga banyak orang yang mengejek, mentertawakan dan seterusnya, ya wajar. Dari dulu juga ada orang yang begitu. Cuma sudah kadung KTP-nya dicetak Islam karena orang tuanya Islam. Ujungnya mengkufuri apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita harus harus tabah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Orang-orang yang beriman bersabarlah, yang ditabah,
wasabiru balas dengan tambah, yakni kalau orang-orang itu ada saja idenya untuk mencerca risalah Muhammad Rasulullah SAW, kita nggak boleh capek juga untuk menjawab omongan-omongan mereka, untuk tidak lelah untuk membantah mereka. Jadi wasabiru warabitu, nah yang ketiga ini yang banyak belum melakukan, dan siagalah. Kapan saja umat Islam itu sebenarnya disuruh siaga. Khudu hidrakum, siap, alhamdulillah, waspada. Ya, kalau kita nggak waspada, sudah berapa kerajaan Islam yang hancur ya, yang hancur di timur jauh ini, yang dulunya adalah kerajaan Islam, ya karena lengah. Jadi nggak boleh lengah dengan apa. Jadi tidak cukup kita hanya dengan sholat, dengan mengaji, tapi juga ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan, harus tanggap dengan apa yang terjadi. Jangan masa bodoh, jangan merasa tidak ada apa-apa, gitu ya. Merasa tidak ada apa-apa, apalagi mu'alim-mu'alimnya, jadi merasa tidak ada apa-apa nanti. Dan sudah berapa kali terjadi di negeri ini. Nah, sekarang orang bebas kan melakukan hal seperti yang dilakukan orang-orang Quraisy dulu. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa ma mana'an nasa ayyuminu irja'ahul huda. Dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman. Irja'ahul huda, tatkala petunjuk itu datang kepada mereka. Illa anqalu, melainkan mereka mengatakan aba'atsallahu basyaran rasulah. Apakah pantas Allah mengutus basyaran, manusia, sebagai rasul? Jadi selalu begitu. Masa rasul manusia? Ya, yang di bumi manusia, rasulnya juga manusia. Jadi dari dulu sebenarnya, dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, orang tidak beriman di antara itu. Kenapa kok rasulnya seorang manusia? Biar malaikat juga kafir supaya kafir. Kemudian qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnin. Katakan Muhammad, andai saja yang ada di muka bumi ini adalah para malaikat yang berjalan di muka bumi ini, la nazzalna alaihim minas sama'i malakan rasulah. Niscaya kami utus dari langit seorang malaikat juga sebagai rasul. Ya karena yang di bumi manusia, rasulnya juga manusia. Kalau orang kafir salah terus. Nanti kalau rasulnya malaikat juga pasti akan katakan orang kita manusia, ya contohnya dari manusia dong. Malaikat kan nggak punya nafsu, nggak punya nem, pasti masih ada saja alasannya. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Katakan yang Muhammad, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kamu. Kalau kamu nggak mau beriman, ya sudah, saksinya Allah saja. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya dia maha mengetahui, maha melihat para hambanya. yakni Allah aliman khabiran, yakni maha mengetahui apa? Mengetahui siapa yang berhak mendapatkan kenikmatan dari Allah, siapa yang berhak mendapatkan perlakuan baik dari Allah, yang berhak mendapatkan hidayah dari Allah, dan seterusnya. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad, dan barang siapa yang Allah bimbing, fahuwal muhtad, maka dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil, yang Allah sesatkan, falan tajida lahum awliya min duni, kamu tidak akan mendapatkan pemimpin selain dari Allah. Wa nahsyuru yaumal qiyamati ala wujuhihim umya, dan kami akan himpun mereka di hari kiamat, terlumpuk di atas wajah mereka
Umyan dalam keadaan buta, wa bukman, wa summan, bisu, tuli, ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka adalah jahannam. Kullama khabat, setiap kali api jahannam itu redup, zidnahum sa'ira, kami tambah nyawanya. Jadi balasan Allah ya sesuai dengan apa yang manusia lakukan dulu di dunia. Dulu tulis tuli, bisu, buta, dikasih peringatan dari Allah, nggak mau dengar, nggak mau lihat ayat-ayat Allah. Nah, maka di akhirat nanti juga buta kayak di ayat lain tuh. Begitu dibangkitkan dalam keadaan buta, dia katakan, ya Allah, dulu kan saya lihat, kenapa jadi buta? Buta, saya nggak mau melihat ayat-ayat kami datang, nggak mau lihat. Buta di sini di dunia, yang buta ini nanti di akhirat benar-benar dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai dengan ayat ini, ayat 97.